الحمد لله الذي من علينا بمحمد. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الحمد لله الذي جعلنا من السائرين على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Saya sampaikan peserta daurah Al-Imam Al-Harari Al-Ula yang saya hormati. Sesi pertama kali ini tidak akan membahas tentang sedikit gambaran mengenai manhaj dakwah Al-Imam Al-Muhaddits Al-Syaikh Abdullah ibn Muhammad Al-Harari rahimahullah. Gambaran yang paling jelas dari manhaj dakwah atau garis perjuangan dan garis pemahaman dan dakwah Syaikhullah adalah yang beliau gambarkan sendiri dengan lisan beliau sendiri. Beliau pernah mengatakan, nahnu fi'atun minal muslimin. Kita ini adalah sekelompok dari kaum muslimin. La nattabi'u manhajan jadidan. Kita tidak mengikuti manhaj yang baru. Wala fikratan mustahdatsatan mundu 50 sanatan. Kita tidak mengikuti manhaj baru. Kita tidak mengikuti pemikiran baru yang muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Wala fikratan mustahdatsatan mundu 200 sanatin. Kita juga tidak mengikuti pemikiran baru yang muncul 200 tahun yang lalu. Wala fikratan mustahdatsatan mundu 600 sanatin. Juga tidak mengikuti pemikiran baru yang muncul sekitar 600 tahun yang lalu. Wa hadhihi al-afkar, pemikiran-pemikiran ini al-ula li Sayyid Qutb wa Taqiyuddin An-Nabhani. Pemikiran pertama adalah pemikiran Sayyid Qutb dan Taqiyuddin An-Nabhani. Pemikiran baru yang muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Wa tsaniyatu li Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pemikiran baru kedua yang muncul sekitar 200 tahun yang lalu atau lebih, yaitu pemikiran Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wassalitsatu, pemikiran baru ketiga yang muncul sekitar 600 tahun yang lalu di Ibnu Taimiyah, pemikiran Ibnu Taimiyah. Wa minha akhadha Ibnu Abdul Wahhab ba'd afkarihi. Dari pemikiran Ibnu Taimiyah inilah Muhammad ibn Abdul Wahhab mengadopsi beberapa pemikirannya. Innama nahnu على المنهج الذي ينتسب إليه مئات الملايين من المسلمين. Kami tidak lain mengikuti manhaj yang diikuti oleh ratusan juta kaum muslimin. Asy'ariyatun Syafi'iyah, yaitu mengikuti Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Syafi'iyah mengikuti Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Asy'ariyatun min haythul 'aqidah. Kami adalah Asy'ariyah dari sisi akidah. Wa hiya 'aqidatu mi'atil malayin minal muslimin. Mi'atil malayin minal muslimin. Ini adalah akidah ratusan juta kaum muslimin. Wa min haythul ahkamul 'amaliyah, dari sisi hukum amaliyah, perbuatan atau praktek ibadah dan lain-lain sehari-hari, nahnu syafi'iyyatun. Kita adalah pengikut mazhab Syafi'i. Ya, jadi Syekh Abdullah intisabnya jelas. Syekh Abdullah garis mazhabnya, mazhab siapa yang diikuti jelas. Asy'ariyah, Syafi'iyah. Tidak abu-abu, tidak mengambang seperti banyak orang sekarang. Banyak orang sekarang ini garis perjuangannya, mazhab yang diikuti tidak jelas.
dengan dalih ya, katanya setiap kelompok itu punya kelebihan, punya kekurangan. Sehingga mengambil dari masing-masing kelompok ajaran yang dianggap bagus. Nah, timbullah formula baru. Formula-formula baru ini ya, formula-formula yang tidak jelas. Syekh Abdullah tidak seperti itu. Beliau mazhabnya jelas, Asy'ariyah, Syafi'iyah. Beliau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah 'ala basirah, 'ala 'ilm wa huda. Mengikuti, memiliki atau berdasarkan ilmu dan petunjuk yang benar. Aku dan orang-orang yang mengikuti. Jadi jelas penisbatan beliau, intisab beliau kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, dan dalam bidang fikih mengikuti Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i itu jelas. Orang yang mencoba untuk menggoyahkan kepatuhan Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Harari terhadap mazhab Al-Asy'ari dan Asy-Syafi'i itu akan menemui kegagalan. Karena Syekh Abdullah Al-Harari, alhamdulillah, beliau sudah membaca semua karangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dan murid-muridnya. Dan beliau telah membuktikan bahwa beliau tidak pernah keluar dari mazhab prinsip-prinsip keyakinan yang ada dalam mazhab Al-Asy'ari dan terutama Al-Mutaqaddimin min Ashabi. Terutama para penerus mazhab Al-Asy'ari dari kalangan murid dan murid-murid atau cucu murid Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Abdullah menegaskan bahwa beliau Asy'ariyah, artinya mengikuti keluarga besar Ahlus Sunnati wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, yang mereka ini disinyalir dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah al-jamaah. Kita semuanya sudah tahu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih masyhur. Hadis iftiraqul ummah, iftiraqatul yahudu ala 71 firqatan. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatil Nasara ala 72 firqatan. Orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati, hadhihi al-ummah akan terpecah belah. Maka umat ini akan terpecah belah ala 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya berhak masuk neraka, illa wahidatun, kecuali satu golongan, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud adalah al-jumhur, al-aktsaru 'adadan fil ummatil Muhammadiyah, jumlah terbanyak, mayoritas di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan inilah, al-jamaah inilah, mayoritas umat Muhammad inilah yang tetap konsisten mengawal Islam dalam bentuk aslinya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa para sahabat dan seterusnya dari generasi ke generasi hingga sekarang. Bagaimana muncul istilah Asy'ariyah, juga istilah Maturidiyah? Mayoritas umat Muhammad di masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan masa tabi'in, tabi'in, pada masa para ulama salaf, kita tahu mayoritas tetap berpegang teguh dengan
ajaran yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bidang al-aqidah maupun al-ahkam, baik dalam bidang prinsip-prinsip keyakinan maupun dalam hal hukum-hukum fikih yang diikuti. Nah, pada setelah tahun 260 Hijriah, ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Musyabbihah, dan lain-lain itu mengalami penyebaran yang pesat. Munculnya sudah jauh sebelum itu, tetapi setelah tahun 260 Hijriah ini menyebar dengan pesat, terutama Mu'tazilah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dua imam besar, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di negeri-negeri Arab dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi di negeri-negeri non-Arab untuk kembali mengulas keyakinan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, diulas kembali dengan format yang lebih sistematis, mudah dipahami, argumentatif, dilengkapi dengan dalil-dalil baik naqli dari Al-Quran dan Sunnah maupun akli kebenaran akal. Tidak berhenti di situ, dua imam besar ini menulis karya-karya untuk menjelaskan, membela, membuktikan kebenaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak berhenti di situ, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terutama melakukan perburuan terhadap majelis-majelis Mu'tazilah. Di mana ada majelis Mu'tazilah, beliau datangi, beliau debat tokoh-tokohnya, ya, berkat jerih payah beliau ini sampai apa para ulama mengatakan hatta khalla haddahum wa qallala adadahum, sampai beliau berhasil menumpulkan, ya, ketajaman orang-orang Mu'tazilah itu dan berhasil mengurangi jumlah mereka dengan pesat. Yang tadinya Mu'tazilah ini sangat kuat dengan perjuangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi, maka mereka melemah dan kembali kalangan awam terutama mengetahui kebenaran akidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, generasi salaful ummah berkat jasa besar dua imam ini, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan setelah itu murid-murid Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi melanjutkan perjuangan mereka, sehingga di abad ke-5 Hijriah kita tidak akan menemukan seorang ulama dalam disiplin ilmu apapun kecuali kalau enggak Asy'ari Maturidi. Pakar hadis kalau enggak Asy'ari Maturidi. Keluarga besar 4 mazhab itu Asy'ariyah Maturidiyah. Kecuali sebagian kecil yang terpengaruh dengan beberapa aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli tafsir kalau enggak Asy'ari Maturidi. Ya, Al-Ashraf Zuriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tahu Asy'ariyah. Ya, baik dari kalangan Ustadzah Ali Abi Alawi maupun di luar itu. Semuanya mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Para ulama di negeri kita ini juga Asy'ariyah, jelas. Ya. Nah, aktsarul fariqain al-Asy'ariyah. Mayoritas yang ada dari kalangan Maturidiyah dan Asy'ariyah ini mayoritasnya adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah lebih dominan daripada Maturidiyah. Bahkan Syekh Abdullah pernah mengatakan al-an ka'anna kulla biladil muslimin Asy'ariyah. Sekarang ini seakan seluruh negeri-negeri kaum muslimin itu adalah Asy'ariyah. Jika sudah jelas intima, ya, afiliasi kita ini bagian dari mana sudah jelas. Kita bagian dari Asy'ariyah, Maturidiyah, maka Syekh Abdullah mengungkapkan keheranan
Ketika melihat sebagian orang mengaku dirinya Asy'ari atau Maturidi, tetapi tidak memahami betul ajaran Asy'ariyah Maturidiyah dan tidak membela Asy'ariyah Maturidiyah ketika diserang oleh musuh-musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau pernah mengatakan, "Ma ma'na al-intima'i lil Maturidiyyah wal Asy'ariyah idza lam yazub 'anhuma bil adillah." Apa makna afiliasi keterikutan sekian banyak orang terhadap Maturidiyah Asy'ariyah jika tidak membela akidah Asy'ariyah Maturidiyah dengan dalil-dalil yang ada. Ya, kita ini sekarang sudah melihat bagaimana perkembangan pesat dari pemikiran-pemikiran baru yang sudah disinggung tadi. Belum lama kita lihat parade yang disebut parade Muktamar Hilal. Ya. Sudah kalau kita dengar sudah luar biasa itu teriak-teriak di Senayan. Katanya al-ummah turid khilafah min jadid. Ya, dengan suara yang serak dan kebanyakan orang tidak paham itu apa itu maknanya. Kemudian mengatakan al-ummah khilafah Islamiyah min jadid. Katanya umat ya sudah menghendaki khilafah Islamiyah secepatnya. Ya. Ini fenomena apa? Golongan-golongan seperti ini sudah semakin menguat, semakin merajalela. Dan jelas mereka ini ya dibalik kedok mendirikan khilafah Islamiyah itu, kita tahu ternyata mereka menghidupkan kembali aqaid al-Mu'tazilah. Prinsip-prinsip keyakinan Mu'tazilah. Sampai sekarang di halaqah hizb tahrir itu mereka mengajarkan al-manzilah bainal manzilatayn, bahwa qada Allah hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja. Sampai sekarang doktrin-doktrin itu benar-benar diajarkan di halaqah hizb itu. Ya, dan itu tidak bisa dibantah karena memang faktanya seperti itu. Ya, jadi apa makna seseorang mengaku, apa arti seseorang mengaku sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah kalau tidak membela akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah fil adillah? Ya, dan di dalam halaqah itu mereka menyerang habis-habisan kita. Menyerang habis-habisan Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah Maturidiyah itu yatahayaluna 'alal alfaz. Ketika berbicara tentang akidah Jabriyah dan Qadariyah, mereka menuding Ahlus Sunnah sebagai Jabriyah dan mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu hanya bermain kata-kata saja. Sebetulnya mazhabnya sama dengan Jabriyah. Itu sudah menjadi doktrin mereka. Ya. Nah, oleh karenanya kita semuanya harus bangkit. Syekh Abdullah mengatakan, "Ma ma'na al-intima' bil Maturidiyah wal Asy'ariyah idza lam yazubna 'anhuma bil adillah." Apa makna seseorang mengaku dirinya Asy'ari atau Maturidi kalau tidak mampu membela akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan dalil-dalil naqli maupun ya. Baik, kita lanjutkan. Wal Imam al-Asy'ari, kata Syekh Abdullah, wal Imam al-Asy'ari huwa Imam Ahli Sunnah. Imam al-Asy'ari adalah Imam Ahli Sunnah, alladhi lakhasa aqidat as-sahabati wat-tabi'in, yang meringkas, yang merangkum akidah para sahabat dan para tabi'in. Jadi al-Asy'ari dan al-Maturidi ma jaa'a bi aqidatin jadidah. Keduanya tidak membawa akidah baru.
tidak membuat prinsip-prinsip akidah baru yang tidak diyakini oleh para sahabat dan para tabi'in, sama sekali tidak. Mereka berdua hanya melakukan tafsir, meringkas, menyimpulkan, menyusun akidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in tadi dalam format yang mudah dipahami, sistematis, argumentatif, ya, sehingga memudahkan bagi generasi-generasi selanjutnya untuk memahami dan membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena al-qarn ats-tsalits al-hijri, Al-Imam Al-Asy'ari hidup pada abad ketiga Hijriah. Wa tuwfiya fi awail al-qarn ar-rabi' dan meninggal di awal abad keempat Hijriah. Lam ya'ti illa bi irad al-adillah al-'aqliyyah wal naqliyyah. Beliau tidak melakukan apapun kecuali apa? Menyebutkan dalil-dalil aqli dan naqli terhadap kebenaran akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ada orang berseloroh, ya, ketika kita mengatakan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah al-firqatun najiyah, suka ada yang berseloroh. Katanya emang sahabat Asy'ariyah, memang sahabat Maturidiyah. Kita katakan bahwa yang baru itu apa? Namanya. Yang baru itu namanya Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini apa? Ism tajaddada dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama yang baru. Namanya saja yang baru. Tapi substansi akidahnya itu akidatul Rasul wa sahabat tabi'in. Ya. Jadi substansinya, isinya itu akidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah itu sekedar nama yang baru yang diberikan oleh umat Muhammad, ya, karena jasa besar dua orang imam ini. Jasa besar mereka dikenal, sehingga dijadikan nama baru untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah yang di masa sahabat sudah dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah dikenal dengan nama baru Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Wa madhhab Syafi'i, meneruskan melanjutkan perkataan Syekh Abdullah, wa madhhab Syafi'i madha alaihi 1100 sanah. Dan mazhab Syafi'i ini sudah berumur lebih dari 1200 tahun. Ya, sekarang ini subhanallah, dakwah orang-orang di luar Ahlus Sunnah itu luar biasa gencar. Sehingga sampai ada pertanyaan. Dan ini bukan cerita bohong. Pernah kami ditanya di salah satu majelis di Bogor. Ditanya, Ustaz, yang mengikuti mazhab Syafi'i itu bisa masuk surga enggak? Subhanallah. Pertanyaan yang sangat mengagetkan. Jadi rupanya entah bagaimana kepala orang ini sudah diacak-acak, sudah diaduk-aduk. Sehingga sampai muncul pertanyaan, orang yang mengikuti mazhab Syafi'i itu nanti bisa masuk surga atau enggak? Subhanallah. Pertanyaan orang yang tidak tahu sama sekali siapa itu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Pertanyaan orang yang sudah mendapatkan doktrin bahwa mazhab Syafi'i menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian orang itu punya persepsi begini. Jadi versi dari Rasulullah seperti ini. Islam itu versi Rasulullah seperti ini. Salat Rasulullah seperti ini. Kalau diturunkan begitu. Jadi dianggap ini versi Rasulullah. Salat Rasulullah, puasa Rasulullah, hajinya Rasulullah. Nah ini di luar itu. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ini semuanya berbeda dengan versi Rasulullah. Ini pertanyaan yang
membahayakan dan menunjukkan kebodohan. Karena kalau orang sudah punya persepsi seperti itu, bahwa ini versi Rasulullah, ya, ini versinya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya nggak aneh. Sehingga muncul pertanyaan, apakah orang yang mengikuti mazhab Syafi'i bisa masuk surga? Ini salah besar. Kalau orang mengira bahwa dalam sekian banyak rincian hukum-hukum misalnya, itu hanya ada satu riwayat, ya, sehingga yang lain ini menyalahi riwayat dari Nabi, ini salah besar. Kita ambil contoh kecil, sholat misalnya. Apa yang berbeda antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Rakaatnya sama. Rakaatnya sama. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujud, dan seterusnya. Sama. Perbedaan sangat kecil. Ada yang naruh tangan di bawah pusar, ada yang di atas pusar, di bawah dada, ada yang sujudnya kaki dulu, baru lutut dulu, baru kepala, ada yang kepala dulu, baru lutut dulu. Perbedaan-perbedaan yang kecil ini diakibatkan apa? Perbedaan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah-masalah tersebut. Jadi kalau tentang rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, semuanya ada rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, sama semua. Cuma beda-beda tipis, beda-beda dikit. Dan itu perbedaan itu muncul karena memang riwayat-riwayat dari Nabi ini bermacam-macam. Sehingga ketika menyikapi riwayat yang berbeda-beda inilah muncul perbedaan pendapat itu. Nah, jadi yang mengatakan seperti itu tadi ini menunjukkan bahwa dia ini tidak paham. Pikirannya itu tadi versi dari Rasulullah ada, versi mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan semuanya itu yang menyalahi versi Rasulullah. Ya, orang yang mengatakan bahwa yang mengikuti mazhab Syafi'i itu masuk surga apa enggak, Ustaz? Itu berarti sama aja mengatakan yang mengikuti mazhab Hanafi bisa masuk surga apa enggak? Yang mengikuti mazhab Maliki bisa masuk surga apa enggak? Yang mengikuti mazhab Hambali bisa masuk surga apa enggak? Ini orang-orang yang enggak punya malu. Ibaratnya Imam Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, ibaratnya ini sudah masuk surga, ya sudah pasti masuk surga, ibaratnya begitu ya. Nah mereka ini masih nggak jelas masuk surga apa neraka itu. Apalagi kalau akidahnya Wahabi, sudah jelas masuk neraka kalau mati meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi subhanallah, ini persepsi yang dibangun oleh sebagian kalangan untuk mempengaruhi orang-orang awam di kalangan kaum muslimin. Awam ini bukan berarti tidak sekolah, bukan. Awam itu bisa jadi dokter, ya, dalam bidang teknologi, insinyur. Itu dalam agama awam. Ya, jangan dianggap orang awam itu artinya yang enggak sekolah. Yang sekolah pun kalau bukan sekolah agama, enggak belajar agama kepada ulama-ulama yang terpercaya, ya awam. Meskipun dokter, profesor, apapun. Ya. Kita lanjutkan. Wala nastahillu ikhtiyara rijal al-hukumat li ajli annahum yahkumuna bil qanun. Ya, Abdullah juga mengatakan kami tidak menghalalkan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh, terhadap pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada. Li ajli annahum yahkumuna bil qanun. Hanya karena mereka memberlakukan hukum selain hukum Allah dan Rasul. Nahnu bari'un min hadhihi al-fi'ah. Kita terbebas, tidak tersangkut paut dengan kelompok seperti ini. Yang sekarang di kita juga meretak. Sebagian kelompok yang berusaha membunuh pemimpin-pemimpin pemerintahan hanya karena mereka memberlakukan hukum selain hukum Allah. Wa amma mas'alatu bayan al-mukaffirat
bil alfaz al-kufriyah. Nah, Syekh Abdullah sering ya diserang oleh beberapa kalangan yang tidak sependapat dengan mengatakan dikit-dikit mengkafirkan. Orang yang mengatakan ini kafir, orang yang mengatakan ini kafir, orang yang mengatakan ini kafir, katanya itu bid'ahnya Abdullah Al-Harari. Pertama, ini menunjukkan kebodohan orang yang menuding seperti itu. Seakan-akan ini orang tidak pernah belajar fikih sama sekali. Kenapa? Karena dalam setiap buku fikih kecil atau sedanglah paling enggak, itu selalu menjelaskan tentang pembagian kufur menjadi 3 dengan contoh-contoh masing-masing. Jauh-jauh hari. Makanya lucu ya kalau ada orang mengaku sebagai tokoh pergerakan Islam. Ya, hatsiyakan. Ya, mengaku sebagai tokoh pergerakan Islam. Ya, namun kemudian apa? Menuding bahwa itu bid'ahnya Abdullah Al-Harari membagi kufur menjadi 3. Ya, tidak ada dalil syar'inya. Ya, ini kalau ke pesantren di Indonesia malu ini. Sama santri yang belajar surah taufik lebih pintar dari Fatihahkan itu. Jauh. Yang begitu mengaku sebagai tokoh Islam, pejuang Islam, dari mana itu? Ya. Jadi tentang masalah bayan al-mukaffirat fil alfaz al-kufriyah. Nahnu la nahmilu mazhaban jadida. Abdullah mengatakan, kita tidak membawa mazhab baru. Innama taba'na fi dzalika a'immatan min al-madahib al-arba'ah. Kita mengikuti ulama-ulama besar di kalangan mazhab 4. Kama yaqulu al-hafiz Murtada Az-Zabidi fi Syarh Ihya Ulumuddin. Bukan dijelaskan oleh Hafiz Murtada Az-Zabidi dalam Syarh Ihya Ulumuddin. فقد ألف أئمة من المذاهب الأربعة في بيان الألفاظ الكفرية. Telah banyak para ulama mazhab 4 yang mengarang karangan-karangan untuk menjelaskan lafaz-lafaz atau perkataan-perkataan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat yang mengeluarkan dari Islam. Ini penegasan Al-Hafiz Muhammad Murtada Az-Zabidi. Ya. Nah ini yang kita sayangkan, bahkan di antara di kalangan sebagian pesantren kita itu pernah mengatakan begini, saya dengerin. Katanya kalau masih belajar sulam taufik masih keren, masih galak kan. Dan kalau udah lebih tinggi lagi nggak galak lagi kan. Kita katakan contoh-contoh di sulam taufik ini ngambil dari mana? Dari Rawdatul Talibin, karena dari Imam An-Nawawi. Mereka beliau-beliau ngambil dari mana? Dari para ulama sebelumnya. Ya, yang aneh ya. Yang belajar sulam taufik katanya masih kelasnya masih kelas galak. Kerang, bahasa Jawanya kerang. Nanti kalau udah tinggian dikit, sudah melunak. Ini merasa sudah paling hebat ini. Ya, tapi sebetulnya nggak paham bahwa contoh-contoh yang ada sulam taufik itu kebanyakan diambil dari mana? Dari Rawdatul Talibin dan lain-lain. Ya, dan kita tahu, jangankan jauh-jauh Rawdatul Talibin, dalam Kifayatul Akhyar saja sekian banyak contoh kekufuran disebutkan, termasuk kufur perkataan ini dalam bab riddah. Nggak jauh-jauh. Nah, jadi kalau ada orang yang menuding guru kita, Al-Fadhil Syekh Abdullah Al-Harari, membuat bid'ah baru dengan menjelaskan lafaz-lafaz yang kufur itu, maka ini menunjukkan keawaman orang tersebut. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan, "Walasna mutakhirina li dawlatin min ad-duwal min ajli al-imdad al-mali wallahu a'lam." Kita ini tidak dijadikan alat. Kita ini bukan alat dari salah satu negara karena kita mendapatkan pasokan dana, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Wa man nasaba ilaina ghaira dzalika fallahu hasibun. Barang siapa menisbatkan kepada kami selain ini, Allah yang menghisab. Ya, sebagian orang mengira di balik Syekh Abdullah ini ada negara yang menyokongnya, ada penguasa yang menyokong dananya. Itu bagi murid-murid beliau
aneh, lucu. Ya, di sebagian pusat-pusat dakwah murid-murid Syekh Abdullah Al-Harari, saudara-saudara kita banyak yang bahkan mengurangi jatah makan, mengurangi kualitasnya. Yang biasanya bisa makan daging, maka dikurangi. Kalau bahasa kita menjadi tempe tahu. Untuk apa itu? Untuk perjuangan ahli sunnah, dakwah Syekh Abdullah Al-Harari. Kalau dikira kita mendapatkan duit yang banyak dari negara manapun, nah ini tudingan yang sangat tidak beralasan. Ya. Ini penegasan Syekh Abdullah tentang manhaj dakwah beliau. Dan ini yang secara konsisten diikuti oleh murid-muridnya sampai sekarang. Nah, inti dakwahnya Syekh, beliau pernah mengatakan, taqumu bi ahammi amrayn. Dakwah kita ini terdiri di atas dua hal terpenting. Yang pertama, siyanati asli-din. Siyanati asli-din, merawat, memelihara, menjaga dasar agama ini, inti agama ini. Al-iman billah wa bi rasulih. Asli-din, al-iman billahi wa rasulih. Al-imanu billahi wa rasulih. Ini asluddin. Kita menjaga ini. Kita menjaga supaya kaum muslimin selamat iman kepada Allah dan Rasul. Sekarang banyak orang ya kesadaran bahwa kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah sudah mulai merajalela. Namun yang disayangkan, mereka ketika mengidentifikasi Wahabi itu yang bagaimana? Mereka bilang yang tidak maulid, yang tidak tahlil, ya, hal-hal yang sifatnya qur'aniyah, amaliyah, yang sebelum Jumat tidak pakai sholat qabliyah, ya, begitu-begitu mengidentifikasi aliran-aliran di luar ahlu sunnah itu dengan hal-hal yang sifatnya amaliyah. Qur'aniyah. Ya, padahal masalahnya bukan hanya di situ. Masalahnya jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Apa itu? Orang-orang Wahabi misalnya, sesungguhnya mereka itu mengajak orang-orang untuk beribadah kepada selain Allah. Karena Allah yang mereka persepsikan sebagai jism, kasif atau latif. Benda yang bisa dipegang dengan tangan atau tidak bisa dipegang dengan tangan. Mereka persepsikan Allah Ta'ala itu seperti itu. Memiliki anggota badan. Kaki, telapak kaki bahkan. Dengan tegas mereka mengatakan Allah punya kaki, telapak kaki. Mereka katakan itulah Allah yang mereka sembah. Nah, ini kan kalau kita pikir sebetulnya cuma dipindah saja berhala dari sekeliling Ka'bah dipindah ke langit, dipindah ke atas arsy. Jadi golongan musyabbihah mujassimah termasuk al-Wahhabiyah itu sebetulnya mengajak orang untuk menyembah selain Allah. Jadi di sini bahayanya. Karena mereka mengajak orang untuk menyembah jism kasif atau jism latif yang duduk di atas arsy. Akidah ini jelas mengajak orang-orang untuk menyembah selain Allah. Karena Allah bukanlah jism kasif, bukan jism latif, bukan jism yang duduk atau bersemayam di atas arsy. Ya, makanya kita mengatakan mereka ini mengajak orang untuk beribadah menyembah selain Allah. Di sini inti masalahnya di sini. Karena ketika orang menyerupakan Allah dengan makhluknya, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Berarti dia tidak mengenal Allah. Dan kita tahu kalau orang sudah tidak mengenal Allah, kata Imam Al-Ghazali, la tasahhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud.
Kalau orang sudah tidak mengenal Allah, maka ibadah apapun yang dilakukannya tidak sah. Maka ibadah apapun yang dilakukannya tidak sah. Di sini inti permasalahan. Meskipun selain itu bermasalah juga. Cuman yang paling inti masalahnya di sini. Nah, makanya kita ini menjaga dianatul akhriddin. Dakwah Sya'atullah ini salah satu tugas utamanya, peran utamanya dianatul akhriddin, menjaga akhriddin, hal yang paling mendasar dalam agama Islam, yaitu al-iman billah wa rasul. Begitu juga al-iman billah wa rasuli, ini kita menjaga dari rongrongan golongan Qadariyah, Mu'tazilah. Ya, yang jelas-jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dalam fi khalqil af'al, fi khalqi af'alil ibad. Jelas-jelas mereka mengatakan bahwa hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatannya yang disengaja. Sebagian dari mereka mengatakan ada dua pencipta. Pencipta kebaikan yaitu Allah, kata mereka. Kemudian pencipta keburukan yaitu para hamba. Dan ini jelas syirik. Ini jelas syirik. Ini jelas menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jadi dakwah Sya'atullah menyelamatkan kaum muslimin, ya, akidah mereka dari rong-rongan kelompok-kelompok menyimpang yang mengajak kita untuk menyembah selain Allah dan mengajak kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hal terpenting kedua yang menjadi fokus utama dakwah Sya'atullah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Walladhi min jumlatihi at-tahdhir min ahli al-bid'ah. Termasuk ke dalamnya apa? Memperingatkan orang dari ahli al-bid'ah. Alladhi yaqumu bihadza al-yawm, yang melakukan peran ini di masa sekarang ini, lahu ajrun 50 min as-sahabah. Mendapatkan pahala seperti yang diperoleh dan menyerupai yang diperoleh oleh 50 orang sahabat. Kenapa? Karena kalau dulu kita mengajak kepada kebaikan, kita meluruskan hal-hal yang keliru, itu banyak yang menerima dan banyak kawan. Kalau sekarang berbeda kondisinya, banyak orang tidak menerima dan susah mencari kawan. Kalau cari kawan untuk nyebarin proposal gampang. Ya, mencari teman ya untuk mendatangi para penguasa gampang. Sama-sama punya kepentingan gampang. Tapi kalau mengajak orang untuk membela agama, mengajak orang untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, susah cari teman. Susah cari kawan. Ya, yang ada apa? Orang yang tidak ngapa-ngapain, yang nganggur, pengangguran. Pokoknya ngajar, pokoknya punya penghasilan, ya. Udah dakwah enggak, amar ma'ruf enggak, nahi munkar enggak. Udah. Bisanya apa? Mencela-cela saja. Mengatakan tentang orang yang berdakwah, orang yang giat menyebarkan ajaran agama Allah, dikatakan kolot, keras, ya, ekstrim katanya. Bisanya cuma begitu. Dia mah nggak ngapa-ngapain, di rumah aja ngedein perut. Cuman apa? Melihat orang berdakwah dengan gigih, bisanya cuma ngomong keras, kolot, ekstrim. Itu aja. Bisanya itu. Coba tanya, dia sudah menyelamatkan berapa Wahabi? Menyadarkan berapa Wahabi? Coba.
Dia sudah menyadarkan berapa orang Islam. Bisakah dia memasukkan beberapa orang yang sudah keluar dari Islam? Apa yang dia lakukan? Satu aja coba. Apa keberhasilan yang telah dia lakukan? Tidak ada. Yang penting masuk kelas, ngasih mahasiswa tugas, baca koran. Nanti diundang ceramah ke sana sini, mendapat label moderat, menyejukkan, tidak menggurui. Itu sudah predikat yang luar biasa. Itu sudah kebanggaan. Itu ganti. Padahal apa? Tidak mikirin agama Allah itu. Tidak memikirkan kaum muslimin. Tidak memikirkan agama Allah. Tidak memikirkan kaum muslimin. Tidak memikirkan. Kalau banyak orang menganggap ya orang hebat itu siapa? Yang bagi-bagi duit, menyantuni fakir miskin, orang-orang jompo, anak yatim dan lain-lain. Sesungguhnya kalau orang mau benar-benar menyayangi sesama hamba, yang paling utama bukan ngasih makan, bukan ngasih pakaian, bukan itu yang paling penting. Al-hadis al-musalsal bil-awwaliyah, hadis ar-rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Atau irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Hadis ar-rahmah ini apa maknanya? Hadis yang mulia, hadis yang luar biasa, hadis yang dijadikan awal takdir untuk memulai muallafat sekian banyak para ulama. Hadis ar-rahmah itu apa maknanya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu ma fil ardi. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah. Irhamu ma fil ardi. Sayangilah orang yang di bumi. Bagaimana menyayangi orang yang di bumi? Bagaimana menyayangi sesama hamba? Bita'limihim umur ad-din al-daruriyah. Biirsyadihim ila ma yanfa'uhum wa yunqidhuhum minan nar. Wujud rahmat kasih sayang yang paling utama itu apa? Biirsyadihim ila al-khair. Membimbing orang-orang itu kepada kebaikan. Bita'limihim umur ad-din al-daruriyah. Mengajarkan kepada mereka dasar-dasar agama allati hiya sababun bi'inqadhihim minan nar. Yang itu adalah sebab atau cara untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu yang paling inti, baru menyusul wa it'ami ja'i'ahum wa kiswati 'arihim wa nahwi dzalik. Baru menyusul ngasih makan yang lapar, ya, ngasih pakaian orang yang tidak memiliki pakaian. Itu baru menyusul. Kenapa? Karena kalau orang mati melarat, apa sih konsekuensinya? Kalau orang imannya selamat, bertakwa, mau mati melarat, mau mati kaya, nggak ngaruh, masuk surga. Orang nggak punya pakaian, saking fakirnya cuma 1-2 punya. Tapi meninggal dalam keadaan iman dan takwa, apa yang diperoleh? Kemuliaan yang agung. Tapi kalau orang berkecukupan makanannya, pakaiannya, tapi akidahnya rusak, kemana mereka akan pergi ke neraka? Yarhamukum man fis sama'. Harus dipahami yarhamukum man fis sama' ay yarhamukum ahlus sama'. Al-malaikah. Kita tahu. Man fis sama' maknanya di sini al-malaikah. Para malaikatullah. Yarhamukum man fis sama'. Bagaimana para malaikat menyayangi kita? Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk beristighfar, mohon ampun untuk kita. Allah perintahkan mereka untuk menjaga sekian banyak dari kita, dari gangguan jin dan semacam-macam. Allah perintahkan mereka untuk memberikan madad khair, nafahat khair, wa barakat. Memberikan kebaikan-kebaikan, rahmat-rahmat Allah kepada kita.
Hadirin rahimakumullah. Misi utama Syekh Abdullah dakwah beliau selain yang sudah kita sebutkan, qiyamatul din, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Termasuk ya misi utama beliau melihat kondisi sekarang ini, melihat kelompok-kelompok yang menyimpang merajalela, melihat aliran-aliran banyak bermunculan, melihat banyak orang yang memakai baju ulama, mengaku dirinya ulama, dan dianggap sebagai para penyebar agama Allah, tapi kenyataannya apa? Banyak yang menyesatkan di sana sini. Banyak yang menyesatkan orang di sana sini. Banyak kebodohan merajalela. Apa menurut beliau obat untuk menyelesaikan atau mengobati kondisi seperti ini? Obatnya tidak lain tidak bukan ta'limun nas ad-daruriyat. Ta'limun nas ad-daruriyat fil 'aqidati wal ahkam. Ta'limun nas ad-daruriyat fil 'aqidati wal ahkam. Beliau pernah mengatakan amamakum babu jihadin wasi'. Amamakum babu jihadin wasi'. Di hadapan kalian ada pintu jihad yang sangat luas. Beliau menegaskan kenapa aliran ini laku, ada pengikutnya. Aliran A laku, banyak pengikutnya. Aliran B laku, banyak pengikutnya. Aliran C laku, ada pengikutnya. Bahkan Lia Esdan pun ada pengikutnya. Bahkan Ahmad Musaddiq pun punya pengikut. Jangan dikira yang pengikut Ahmad Musaddiq ini orang awam. Ya, saya pribadi pernah ketemu dengan salah satu pengikut Ahmad Musaddiq di IPB. Insinyur ini, dosen di IPB, mengatakan Ahmad Musaddiq ini pakar tafsir luar biasa. Pakar tafsir luar biasa. Nah, untuk membuat bingung murid-muridnya, katanya apa? Ya cerita. Katanya Anda kalau mendengarkan orang pintar berbicara itu tidak ada habisnya. Banyak yang pintar bicara mah banyak, katanya. Cuman kalau Anda ingin tahu benar atau enggak orang ini, lihat ketika berbicara ada nurnya apa enggak? Kayak apa aja. Ada nurnya apa enggak kalau ngomong tuh, katanya. Coba nanti kalau bisa dideketin tuh, keringatnya bau apa enggak? Katanya kalau orang itu betul-betul benar, itu akan ada nurnya ketika berbicara. Kalau orang itu benar, keringatnya tidak bakalan bau, wangi. Lihatlah Rasulullah, bagaimana keringat beliau itu wangi. Kalau orang sudah kamil, itu keringatnya baunya wangi. Subhanallah. Kebenaran hanya diukur dengan keringat bau atau tidak. Sudah betul-betul dibikin pengikutnya itu bingungan. Sampai untuk mencari benar salah itu dengan bau keringat. Subhanallah. Ini dosen di IPB. Nah, tadi kita bilang awam itu maksudnya siapa? Orang yang tidak belajar agama dengan para guru yang berpercaya. Sekarang banyak sekali kesalahan-kesalahan bukan hanya dalam bidang akidah, penyimpangan-penyimpangan dalam hukum banyak sekali. Orang sholat, mohon maaf, sholat yang rukuknya bungkuk doang, condong doang, kan? Ngoyong doang. Rukuk
rukuknya doyong doang. Itu ada. Ini biar sampai jam 3 ya, saya sambil cerita. Ya, ada suatu ketika saya hadir ke sebuah masjid, saya khutbah pertama kali di situ. Nah, ini orang mendekati saya, bilang begini. Saya sudah tua, saya sudah pengalaman, saya mengalami masa-masa, kebetulan di Klender ini, masa-masa almarhum Kiai Hasbiyallah, disebutkan ulama-ulama Klender. Saya mendapatkan banyak ijazah dari mereka, alhamdulillah. Makanya kalau khutbah di sini itu harus tawadhu. Mau khutbah, meskipun kita yang tugas pakai bahasa basi. Begitu juga selesai khutbah katanya, mau imam bilang, ini tawadhu ini. Begitu selesai ngomong begitu, dari kanan saya, itu kebetulan orang di kiri saya. Di kanan saya, BKM-nya mendekati. Ustaz, BKM pesen nanti khutbah dan imamnya antum semua. Rupanya BKM-nya udah hafal. Ini modelnya kalau ada orang baru begini. Tujuannya apa? Supaya mempersilahkan dia jadi imam. Jadi dia tidak salah kalau nanti maju jadi imam. Orang dipersilakan sama yang khotib. Saya lihat setelah itu apa? Sholat sunnah qabliyah Jumat. Ternyata apa? Rukuknya doyong doang. Doyong doang. Subhanallah. Orang sudah umur 60 lebih. Rukuknya seperti itu. Sujud juga begitu sekarang. Sujud dalam sholat. Banyak orang yang salah sujud. Ya. Ini orang yang sudah sering turun ke masyarakat tahu. Ya, Ustaz Rafiuddin itu paham betul. Sekarang zakat coba. Semua harta mau dizakatin juga. Orang dibikin takut. Awas, kalau enggak zakat, sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya. Terakhir apa? Zakat macam-macam. Ada zakat unggas, ada zakat ayam, zakat burung. Ya, terakhir yang paling ngetren zakat profesi gitu. Padahal ini tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Semua harta wajib dizakati itu tidak ada. Yang ada itu pajak gitu. Kita makan, kena pajak. Bangun rumah, kena pajak. Punya kendaraan, kena pajak. Itu pajak, bukan zakat. Kalau zakat ini kita sudah jelas. Zakat itu jelas. Definisinya, aturannya dalam syariat jelas. Tidak semua harta benda wajib dizakati. Hanya harta-harta tertentu yang wajib dizakati. Ada ketentuan masing-masing. Ya, sekarang digembor-gemborkan zakat. Setiap penghasilan ada zakat. Bahkan ada orang habis bagi warisan. Zakatnya mana? Apa itu zakat rumah mana aja? Ini belum lagi dalam hal-hal yang lain. Dalam ibadah haji. Ya, yang sering melaksanakan ibadah haji itu tahu persis bagaimana sekarang banyak orang salah dalam menunaikan ibadah haji. Rukun-rukunnya. Ada orang gabung tawaf. Orang tawaf. Pas tawaf dia batal wudhunya. Dia keluar dulu, kemudian wudhu, balik lagi. Gabung sama kawan-kawannya lagi. Kawan-kawannya selesai tawaf, dia selesai juga. Jika paling tidak tinggal 1 putaran, 2 putaran. Tahu
dakwahnya selesai, dia selesai juga. Subhanallah. Ini obatnya apa? Ta'limun nas ad-daruriyat. Mengajarkan kepada kaum muslimin daruriyat ahkamuddin. Hukum-hukum agama yang sifatnya daruriyat wajib diketahui, dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal. Baik dalam bidang akidah maupun akhlak. Kalau kita sudah melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, Allah Ta'ala yughayyirul ahwal. Allah Ta'ala yuslihu ahwal muslimin. Allah Ta'ala yang akan merubah keadaan kaum muslimin menjadi. Oleh karenanya, beliau mengatakan, amamakum babu jihadin wasi'. Di hadapan kalian ada pintu jihad yang luas, yang lebar. Meluruskan akidah banyak orang dan ta'limun nas al-daruriyat yang akan dijelaskan. Mengajarkan orang ajaran-ajaran yang wajib diketahui baik dalam bidang akidah maupun akhlak. Orang yang sudah mempelajari akidah dengan baik, hukum-hukum mendasar dengan baik, silakan berusahalah untuk mengajarkan orang lain hal-hal tersebut. Ini wujud rahmat dari irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wujud rahmat itu kepada sesama dengan itu tadi. Ta'lim ad-daruriyat, tashjih an-nas ad-daruriyat, memahamkan kepada orang hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang sangat mendasar dalam bidang agama. Zikir sesuatu yang baik. Al-istighfar bil-zikr, menyibukkan diri dengan zikir, menyebut asma Allah. Al-istighfar bil-nawafil, menyibukkan diri dengan salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lain, sesuatu yang bagus, sesuatu yang mulia. Ingat, al-istighfar bil-fara'id yuqarribu ila Allah akthar min an-nawafil. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang wajib itu lebih mendekatkan kita kepada Allah daripada menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah. Jelas hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan. Zikir itu bisa mengiringi kita melaksanakan kewajiban. Sambil mengajar, sambil menyampaikan yang wajib-wajib, sambil berjalan, sambil naik kendaraan, zikir bisa dilakukan. Kita berada di tengah-tengah orang, sambil berzikir gitu. Sambil berpikir, kalau kita pernah melihat bagaimana guru kita Syekh Abdullah Al-Harawi rahimahullah, ketika beliau mengajar, menerima pertanyaan orang, lidah beliau, tangan beliau tidak berhenti berpikir. Tidak berhenti. Sambil mengajar, ketika diulang oleh muridnya, diulang kembali oleh muridnya, apa yang beliau lakukan? Berzikir. Beliau mengajak satu paragraf, satu kali omongan, kemudian diulang oleh muridnya lebih diperjelas. Apa yang beliau lakukan? Berzikir, lidah dan tangan. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang, beliau sambil berzikir. Sambil berzikir. Jadi zikir bisa dilakukan kapanpun, bagaimanapun posisi kita, itu zikir. Nah, sedangkan kewajiban itu harus lebih diprioritaskan. Sebagian ulama akabir mengambil kesimpulan dari hadis qudsi tadi, man syaghalahu al-qalbu 'anil basri
bahwa ma'dzur, yang disibukkan oleh yang wajib-wajib sehingga tidak sempat melakukan yang sunnah-sunnah, bahwa ma'dzur. Ditolerir, maklum. Wa man syaghalahu nafsu 'anil fardhi fa huwa madhur. Sedangkan orang yang disibukkan dengan perkara yang sunnah, mengabaikan yang wajib, madhur, tertipu oleh syaitan. Syaitan menampakkan pada dia bahwa ini amal baik. Padahal sesungguhnya dia telah mengabaikan yang wajib-wajib. Dan itu jelas syarr, itu jelas keburukan. Sekarang ini banyak orang kebingungan. Ya, tadinya nggak pernah mikir agama, nggak pernah mikir akhirat, pensiun, baru mikirin agama. Atau tadinya bandit, habis itu sadar. Ya. Tadinya nggak karu-karuan, habis itu sadar. Cuma kebingungan, dari mana mulainya? Sehingga sebagian orang mengira Islam itu apa? Maulid. Jadi di mana maulid ada, dikejar-kejar. Di sana jam 3, di sini jam 4. Yang penting sini datang, sini datang. Dikejar habis. Bisa sehari itu 5 maulid, 10 maulid di hari. Habis itu di rumah, alhamdulillah, saya sudah mengamalkan Islam. Pikirannya begitu. Sebagian lagi menganggap apa itu Islam zikir? Di mana ada majlis zikir itu? Itulah Islam. Ini salah teman-teman. Kalau orang mau mengawali, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, kenali dulu Allah dan Rasulnya. Kenali dulu al-wajibat wal muharramat. Kenali dulu Allah dan Rasulnya. Ketahuilah dulu mana yang wajib, mana yang haram. Supaya bisa melaksanakan yang wajib dan bisa menjauhi yang haram. Apa artinya orang sibuk melakukan yang sunnah, tapi kewajiban diabaikan? Jadi sekarang potret kebingungan ini ada di mana-mana. Banyak orang tidak jelas ini mau mengamalkan Islam ini dari mana. Nah, itu. Tapi kalau orang yang mengikuti para ulama jelas. Awwalu ma yajibu 'ala al-'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Kewajiban pertama seorang hamba adalah al-'ilmu billahi wa rasulihi, mengenal Allah dan Rasulnya. Jadi ini dan mengenali ajaran-ajaran agama Allah, terutama al-wajibat dan masalah. Orang yang mengikuti para ulama ahli sunnah wal jamaah, yashrabu min al-ma'i al-bilal, maka dia akan meminum dari air yang jernih, yang murni. Orang yang berguru kepada ulama-ulama ahli sunnah yang terpercaya, yashrabu min al-ma'in al-'azb, dia akan meminum dari mata air yang jernih. Tapi sebaliknya, orang yang meminum dari sungai manapun, dari sumur manapun, akan mengais dari sumur, dari mata air yang keruh. Kadang orang sesat bukan karena punya tujuan untuk sesat. Kadang orang nggak ingin tersesat. Tapi apa yang terjadi? Salah guru. Seperti yang ini, Ramadan mau nge-trend, Hari Mukti. Sudah ada iklannya sekarang di televisi. Itu orang salah guru. Tadinya artis ketemu sama Hizbut Tahrir. Ketemu sama Hizbut Tahrir merasa Islam itu yang dijelaskan. Salah guru. Dia bisa jadi tak punya keinginan untuk. Tapi apa salah guru?
Orang-orang Khawarij dulu menyimpang bukan karena mereka menghendaki dunia. Banyak yang tujuannya itu ingin keselamatan di akhirat, ingin mulia di akhirat. Tapi apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kepada mereka? Lakin aktok untuk tariqah. Tapi kalian sadar. Mau masuk surga tapi mengikuti ajaran Khawarij. Bukan itu jalan menuju. Banyak orang. Tidak ada niat sama sekali untuk tersesat. Keinginan tidak ada. Tapi karena salah diri. Makanya salah satu pesan para ulama, dari ini pesan para ulama di mana-mana. Ya, Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma din tanzuru amma taquluna minakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama, maka selidilah, lihat-lihatlah dari siapa kalian mengambil ajaran agama kalian. Beberapa waktu yang lalu ada penceramah, kebetulan ngomongnya benar. Sebagian benar, sebagian tidak benar. Yang benar katanya apa? Mantan Juan Wit jadi penceramah. Ya, tadinya penjahat narapidana keluar dari penceramah. Bencong jadi penceramah katanya. Kata dia, kata saya. Enggak masalah, bukan enggak boleh katanya. Bukan enggak boleh, cuma berguru sama siapa? Bukan enggak boleh, cuma berguru sama siapa? Masalahnya bukan boleh enggak boleh, cuma berguru sama siapa gurunya. Memang bisa dalam sekejap ya orang yang berlumuran maksiat tiba-tiba jadi ustaz. Dalam sekejap. Jadi penceramah. Siapa gurunya? Bukan tidak boleh, cuma siapa berguru? Pada siapa? Ya, mana-mana. Baik. Jadi intinya bahwa zaman kita ini diwarnai dengan jahlu berterujat. Banyak orang tidak memahami hukum-hukum mendasar baik tentang akidah maupun hukum, sehingga siapapun tokoh, siapapun aliran itu dapat pengikut. Karena di negeri kita ini pasarnya sudah pasar bebas. Tidak ada kontrol dari pemerintah, tidak ada. Pasarnya pasar bebas. Jadi orang dengan ideologi apapun, dengan pemahaman apapun, dengan aliran apapun, ya, dulu belakangan yang siapa itu, yang katanya D itu, yang liberal itu juga mau cari pengikut itu. Pasar bebas sekarang ini. Dari barat, dari timur, semuanya mengalir masuk ke Indonesia. Ya, semuanya masuk. Dari yang pakai ujung-ujung, yang inilah lancip, ya, sampai yang ininya tidak lancip. Yang merah. Ya. Dari yang pakai ujung-ujung sampai yang tidak pakai baju sama sekali. Itu bermacam-macam, pasal bebas. Nah, di sini kita dituntut untuk berperang. Ya, kembali kita memperkuat tidak ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, terutama tidak mengikuti manhaj politika Imam Syekh Abdullah Al-Harawi radhiyallahu ta'ala. Insyaallah ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya nanti, sesi berikutnya jam 4 sampai jam 5, kita akan baca beberapa wasiat Abdullah Al-Harawi untuk membekali kita masing-masing bagaimana mengelola hati, mengelola jiwa, membekali diri untuk berdakwah di jalan Allah, bagaimana kita bisa menjadi pembimbing masyarakat ke arah yang baik,
apa tips-tipsnya, apa rahasia-rahasia keberhasilan dakwah, itu insya Allah yang akan kita sampaikan pada sesi berikutnya dari jam 4 sampai jam 5. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada banyak hal, banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan pada sesi ini, yaitu tentang manhaj Syekh Abdullah Al-Harari. Yang pertama mungkin penegasan bahwa kita, Syekh Abdullah Al-Harari dan para muridnya, termasuk kita semua, ini ajarannya sudah jelas, mazhabnya jelas. Dalam bidang akidah kita Asy'ariyah, dalam bidang fikih kita adalah Syafi'iyah. Itu jelas. Dan kejelasan itu harus kita topang, kita buktikan dengan kita mempelajari akidah Asy'ariyah dengan benar dan ajaran atau mazhab Syafi'i dengan benar. Kemudian juga harus kita buktikan dengan kita memperjuangkan keduanya. Tidak cukup kita hanya ngomong kemana-mana kita Asy'ariyah Syafi'iyah, tetapi kita tidak mau memperjuangkannya. Semuanya itu harus kita buktikan dengan dua hal itu. Mempelajarinya dengan benar dan memperjuangkannya dengan dalil-dalil. Kemudian itu manhaj beliau atau ajaran beliau, mazhabnya sudah jelas. Kemudian di dalam berdakwah, yang kedua di dalam berdakwah, bahwa peran dakwah kita, dakwah Syekh Abdullah Al-Harari dan para muridnya, yaitu kita semua yang harus kita perhatikan, bahwa dalam berdakwah kita tujuan atau fokus utama kita adalah siyanatu aslidin. Kita menjaga dasar agama, iman, al-imanu billah wa rasulihi. Ini yang utama yang kita dakwahkan di tengah-tengah masyarakat, bukan sekedar hal-hal yang syuru'iyah, tetapi yang paling utama adalah aslidin, karena ini yang pada saat ini banyak diselewengkan oleh kelompok-kelompok seperti Wahabiyah, Qadariyah, yang mereka mengajak umat Islam untuk menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, dasar dakwah kita adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, termasuk di dalamnya adalah at-tahdzir min ahli bidah, ahli dhalal, yaitu memperingatkan masyarakat dari orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang menyebarkan akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga juga yang penting yang harus kita pegang di dalam berdakwah, bahwa saat ini masyarakat kita sedang pada umumnya dalam kebodohan terhadap ad-daruriyat, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ahkam. Karena itu tugas kita adalah ta'limun nas, mengajarkan manusia al-daruriyat fil aqidah wal ahkam. Itu yang mesti kita lakukan di dalam berdakwah. Itu saja saya kira poin-poin yang disampaikan tadi. Selain banyak hal yang penting yang mungkin semua peserta daurah sudah mencatatnya. Marilah kita akhiri daurah kita dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Sebelum kita akhiri terlebih dahulu, nanti jam 4 jangan sampai terlambat, jam 4 sampai jam 5